Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alimah SPDI, mahasiswa PPG Rajab IAIN Palangkaraya kelas 2 tahun 2022. Saya akan menampilkan sebuah video praktik pembelajaran akidah akhlak dengan tema Al-Quran dan keistimewaannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat kembali bertemu pada materi akidah akhlak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Apakah semuanya semangat belajar pada pagi hari ini? Semangat, semangat, semangat. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya sama-sama diawali dengan membaca doa sebelum belajar. Untuk memimpin membaca doa sebelum belajar, Ibu mintakan kepada Rijal untuk memimpin. Silakan Rijal. Marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwaltal arda binuri samsika abadan abada. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamri alaina ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan pembacaan doa tadi, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua dapat mengambil hikmah dari pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, pada hari ini, apakah semuanya hadir? Hadir. Untuk mengeceknya, Ibu mau absen dulu ya satu persatu. Dua. Ya, Hafiz sama Hafiz. Hadir. Halimah Hafiza. Hadir. Juliana. Vicky Farahida. Latifah. Hadir. Lydia. Hadir. Muhammad Aliasa. Hadir. Muhammad Khairul Rashid. Muhammad Firman. Muhammad Rijal. Hadir. Muhammad Rajwi. Hadir. Muhammad Rizky Hidayat. Hadir. Muhammad Rosidir. Musyifa. Hadir. Rara. Neni. Hendra. Zulkifli. Alhamdulillah pada hari ini semuanya hadir. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengecek dulu kesiapan kalian. Silahkan berdiri di sebelah kanan meja kalian masing-masing. Baik, Ibu cek dulu yang perempuan. Bagus ya, semuanya rapi. Yang laki-laki Hafiz, Rashid, siapa tuh namanya Rajwi. Tolong ya bajunya dirapikan lagi. Rijal juga. Ya sudah, silakan duduk. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kalian akan belajar akidah akhlak dengan tema Al-Quran dan keistimewaannya. Tujuan dari mempelajari Al-Quran dan keistimewaannya ini adalah nanti setelah selesai pembelajaran ini kalian diharapkan mampu untuk mengetahui, menjelaskan, mengimplementasikan dan menunjukkan Al-Quran dan juga keistimewaannya. Nah, manfaat dari mempelajari materi ini adalah nantinya supaya kalian atau kita semua bisa bersama-sama mempraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana cara mengimplementasikan atau mengetahui Al-Quran sebagai pedoman atau dasar bagi kehidupan manusia sehingga dapat menjalani kehidupan yang lebih baik
lagi menuntut manusia untuk berada di jalan yang benar dan terhindar dari kemusyrikan. Karena banyak yang mengaku muslim dan beriman namun belum mengimplementasikan Al-Quran sebagai pedoman bagi kehidupannya. Di antara kalian, apakah ada yang tahu tentang materi itu? Iya. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait tentang materi itu sebelum kita lanjut? Saya Bu. Iya, silahkan. Al-Quran yang pertama turun surah apa Bu? Ayat Al-Quran yang pertama turun surah apa? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Ya. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Betul. Tepuk tangan dulu untuk teman. Surah yang pertama turun adalah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Agar anak-anak untuk lebih lanjutnya lagi, marilah sama-sama menonton tayangan video pembelajaran yang ada di proyektor. Baiklah anak-anak, nah kalian sudah menyaksikan atau menonton video pembelajaran yang berkaitan dengan Al-Quran dan Islam. Nah tadi sudah sama-sama kalian lihat dari video itu dijelaskan bahwa Al-Quran itu pertama kali diturunkan melalui malaikat Jibril. Bahasa malaikat Jibril gitu ya, kepada Nabi Muhammad. Waktu itu ayat pertama yang turun adalah di Gua Hira. Iya betul. Nah, setelah kalian menyaksikan video ini, sekarang kalian bikin beberapa kelompok untuk melakukan sebuah diskusi terkait dengan video pembelajaran yang sudah ditayangkan di proyektor tadi. Silakan kalian bikin kelompok menjadi 4 kelompok ya. Jadi masing-masing satu kelompok itu jumlahnya ada 4 orang. Silakan. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah siap berdiskusi? Siap. Silakan kalian mulai berdiskusi. Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai kalian berdiskusinya? Sudah. Baik, sekarang silakan perwakilan dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1, siapa perwakilannya? Baik, silakan sampaikan hasil presentasi kelompok kalian. Sejarah pertama kali Al-Quran turun yaitu sejarah menurut Al-Quran jatuh pada malam 17 Ramadan, di mana malaikat
Baik, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Sekarang silakan kelompok 3 untuk menyampaikan presentasi hasil diskusinya. Kelompok 3 siapa perwakilannya? Saya, Bu. Ya, silakan Ali. Sejarah mencatat penulis Al-Quran telah mulai masih 3 periode, yaitu pada masa Umar, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan pada masa Utsman bin Affan. Baik, itu tadi hasil diskusi dari kelompok berapa? 3. Berikan tepuk tangan untuk Nah, sekarang silakan kelompok terakhir atau kelompok 4 menyampaikan hasil diskusinya. Untuk yang lain tolong didengarkan ya temannya. Siapa perwakilannya kelompok 4? Iya, silakan. Pada masa Rasulullah, Al-Quran masih ditulis pada beberapa kurma akan granit, bintang, tanah, harus batu tanah lainnya. Ya, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, itu tadi penyampaian hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Nah, sekarang di antara kelompok 1, 2, 3, dan 4 siapa yang mau bertanya? Misalnya kelompok 1 bertanya kepada kelompok mana? 1, 2, atau 3. Atau pertanyaannya kelompok siapa yang bisa jawab? Boleh. Nah, sekarang siapa yang mau bertanya duluan? Saya, Bu. Silakan. Kelompok berapa, Bis? Kelompok 4. Ya, silakan. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Bertanyanya kepada kelompok berapa, Bis? Yang mana saja yang bisa? Oh ya, kelompok mana saja yang bisa menjawab pertanyaan dari Hafiz? Silakan. Siapa yang bisa jawab? Oh ya, silakan. Untuk menjadikan pedoman manusia dalam menata hidup supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bagus. Berikan tepuk tangan untuk Jazra. Ya, silakan. Sekarang silakan bagi kelompok mana lagi yang mau bertanya? Apakah ada lagi yang mau bertanya? Pada kelompok lain? Saya, Bu. Baik. Dari kelompok mana, Rajwi? Kelompok 3, Bu. Baik, silakan berdiri. Mengapa kita harus belajar Al-Quran, Bu? Ya, pertanyaannya diajukan untuk kelompok berapa? Terserah, Bu. Siapa yang bisa jawab? Oke. Baik, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 3? Tadi perwakilannya Rajwi sudah menyampaikan sebuah pertanyaan. Silakan bagi kelompok 1, 2, atau 4 siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baik, silakan. Karena tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran yang membuat si pelajar membaca dan pengamal melalui kerugian, karena Al-Quran adalah mukjizat satu-satunya yang luar biasa dan tidak ada orang pun yang dapat membuat satu ayat itu. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini atau kesimpulan dari hasil diskusi kalian tadi adalah Al-Quran itu harus diamalkan oleh semua umat manusia. Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia agar menjadikan hidup itu lebih bermakna, lebih terarah. Kemudian dengan mempelajari Al-Quran juga bisa menghindarkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian membaca Al-Quran juga menjadi salah satu obat kalau kita sedang merasakan sakit hati. Kemudian Al-Quran adalah penyembuh. Membaca Al-Quran menjadi salah satu ibadah wajib, tidak hanya sekedar membaca saja, tetapi juga mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun misalnya membacanya hanya sekedar lewat saja. Misalnya begini, membaca Al-Quran namun tidak tahu panjang pendeknya atau komprehensif hurufnya. Namun niat kita membaca Al-Quran itu sudah mendapatkan pahala dari Allah. Nah, sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Ya. Baik. Apakah kalian sudah paham tentang
materi ini? Sudah. Kalau sudah paham, mungkin cukup sampai di sini saja ya. Oh ya, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang mau memberi saran untuk pembelajaran kita pada hari ini? Ya Bu, Ya, bagaimana kalau minggu depan mengadakan evaluasi lagi? ya bagus sarannya. Terima kasih Dayat. Katanya bagaimana kalau minggu depan diadakan evaluasi? Sarannya bagus. Boleh minggu depan nanti kita adakan evaluasi atau latihan sendiri ya, latihan mandiri, bukan kerja kelompok. Baiklah, sampai di sini karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.